Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah sebuah untaian kata yang terangkai indah, penuh makna, terangkai tinggi dan mulia karena keutamaannya. Terangkai harapan yang besar di dalamnya, menjadi teman tidak kalah sendiri, menjadi pelipur lara, tak kalah berduka, dan menjadi di saat musuh mengintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Ayat tersebut mengingat kita tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub adalah Nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya. Bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau dijadikan simbol kesabaran, di mana orang biasanya berkata, sabarlah seperti sabar Nabi Ayyub. Selain itu, Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya, dengan harta melimpah dan jumlah ternak yang luar biasa banyak. Meski demikian, Nabi Ayyub tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak henti-hentinya melakukan kebaikan. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan membicarakan tentang ketaatan Nabi Ayyub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang mendengar pembicaraan malaikat ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Ayyub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Mula-mula iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayyub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun usaha ini gagal. Nabi Ayyub tetap tak tergoyahkan. Lalu iblis menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ia agar diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayyub. Iblis berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayyub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu. Tidak lain hanyalah takut kehilangan kenikmatan yang telah engkau berikan kepadanya. Karena ia ingin kekayaan tetap terpelihara semua ibadahnya, bukan karena ikhlas, cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan tetap taat dan ikhlas menyembahmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, sesungguhnya Ayyub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman yang teguh kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan tergoyahkan hanya oleh perubahan duniawi. Cintanya kepadaku tidak akan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya, karena dia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, anak cucu Adam, berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayyub dan keimanannya pada takdirku,
kuizinkan kau menggoda dan mencoba memalingkan dariku. Kerahkan seluruh pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikan keluarganya yang rukun damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku. Setelah itu iblis dan para pembantunya mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub, disusun lumbung-lumbung gandum dan lahan pertamanya dibakar hingga musnah. Iblis mengira Nabi Ayub alaihissalam akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam tetap berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya ia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Merasa gagal, iblis mendatangi putra-putra Nabi Ayub yang sedang berada di sebuah gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung sehingga membuat gedung itu roboh dan membuat anak-anak dari Nabi Ayub yang berada di dalamnya meninggal dunia. Iblis mengira usahanya kali ini berhasil menggoyangkan iman Nabi Ayub yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi iblis harus kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memang bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi menghendaki sesuatu, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis yang merasa belum puas meletakkan baksil di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub yang tidak mau ketularan penyakit yang diderita Nabi Ayub akhirnya mengusir dari desa mereka, dan pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahmah ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. Waktu 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang ujian terberat. Nabi Ayub tetap bersabar dan terus berzikir menyebut asma Allah. Lalu istri Nabi Ayub berkata, "Dia membebaskanmu." Namun Nabi Ayub malah menjawab, "Aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah itu sangat sedikit jika dibandingkan masa 70 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis pun menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah yang tingkat kesabarannya sangat tinggi. Sakit Nabi Ayub membuat tidak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya ini Nabi Ayub tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika lantunan zikir Nabi Ayub dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hantamkanlah kakimu ke tanah, di situ akan memancarkan air yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu. Kesehatanmu akan sembuh jika kamu mempergunakannya untuk minum dan mandi." Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir masyhur apa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam? Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama, pengakuan kita atas kemurahan Allah. Yang kedua, pengakuan atas Allah dengan sifatnya yang maha belas kasih kepada hamba-hambanya yang mau berdoa. Yang ketiga, permintaan untuk segera diangkat segala macam penyakit dalam tubuh kita. Yang keempat, permohonan untuk diberikan kesehatan. Lalu kapan waktunya? Boleh diamalkan setelah selesai sholat agar dijauhkan dari segala penyakit atau jika kita dalam kondisi sedang sakit. Zikir ini pun bisa kita tujukan kepada keluarga, kerabat, teman dekat dan lain sebagainya, asal kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapapun yang saudara inginkan. Meskipun dari segi medis sulit untuk disembuhkan, insya Allah dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan mengangkat penyakit dari tubuh kita. Yang terpenting adalah lantunkan zikir ini dengan penuh keyakinan
dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu istiqamah dalam mengamalkannya. Lalu imbangi dengan beristighfar, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Quran, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lepaskan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Yang menarik dari ayat ini adalah di akhir ayat dijelaskan, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Artinya adalah siapa saja yang mengamalkan zikir ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disembuhkan segala penyakitnya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kebenaran. Intinya adalah jika kita ditimpa suatu cobaan, maka bersabarlah, berserah diri, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi derajat kita. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan zikir ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.